Pertemuan terjadi bukan sekedar untuk saling mengerti, tapi untuk saling melengkapi. Pertemuan pertama akan menumbuhkan rasa penasaran, sedang pertemuan kedua menumbuhkan rasa rindu, dan pertemuan selanjutnya hanya akan meninggalkan rasa candu. Hai, aku Rizka. Aku bakalan ngajak kalian jalan-jalan ke kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Perjalanan kali ini kita akan transit terlebih dahulu di Bandar Udara Juanda Surabaya, kemudian bertolak menuju ke Bandar Internasional Hasanuddin Makassar. Nah, untuk pertama kalinya aku akan eksplor beberapa macam cemilan di Bogajaya. Favoritku di sini adalah almond crispy cheese dan kue lapis legit khas Surabaya. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit, sampailah kita di kota Angin Mamiri, Makassar. Hal paling penting selama kita transit di kota Makassar ini adalah mengisi daya tenaga kita, karena perjalanan kita masih jauh dan cuaca di luar hujan badai ya. Jadi kita langsung beristirahat di sini sambil makan coto Makassar. Di sini harganya relatif lumayan mahal, tetapi rasanya pun enak. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam 15 menit, sampailah kita di Kota Rempah, Kota Ternate. Mengapa dijuluki seperti itu? Karena memang Kota Ternate sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Pertama kali kita langsung diperkenalkan dengan rumah makan Cik Yati. Jadi di sini aneka seafood yang fresh dan hasil laut dari para nelayan. Di sini aku akan pesan beberapa ikan, terutama ikan bakar ya. Di sini nggak ada ikan yang digoreng, dan aneka sambal, terutama ada sambal kecap, sambal dabu-dabu, sambal khas dari Cik Yati sendiri, aneka sayuran, ada sawi dan kangkung. Istilahnya adalah makanan kobong atau makanan dari kebun. Jadi semua makanan lauk pauk tersedia di atas meja dan kita wajib untuk menghabiskannya. Urusan isi perut sudah selesai, kita langsung menuju hotel untuk mengistirahatkan raga kita karena memang perjalanan jauh sekali untuk sampai di sini. Keesokan harinya kita langsung sarapan nasi kuning dengan lauk ikan tuna dan telur. Yang membuat spesial di sini adalah kita makan di dalam rumah si pemilik dan vibes-nya seperti rumah sendiri. Kota Ternate berada di bawah kaki Gunung Api Gamalama. Kota Ternate pernah menjadi ibu kota sementara Provinsi Maluku Utara secara de facto dari tahun 1999 hingga 2010, dan pada tanggal 4 Agustus 2010 Sofifi diresmikan menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara pengganti Kota Ternate yang terletak di Kota Tidore, Kepulauan. Di dalam masjid ini terdapat 4 pilar besar sebagai representasi 4 sahabat Rasul. Jadi pilar ini juga melambangkan 4 kesultanan yang ada di Maluku Utara, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Jadi memang di Ternate sebagian besar penduduk memeluk agama Islam ya, namun di sisi lain tentu banyak agama yang ada di sini juga. Islamisasi di kerajaan Ternate dilakukan oleh ulama-ulama dari Jawa, Melayu, serta Arab. Jadi kerajaan Ternate resmi memeluk Islam setelah Raja Zainal Abidin belajar Islam kepada Sunan Giri pada tahun 1486. Jadi sayang sekali ketika aku menuju ke sini memang ditutup sementara karena memang ada renovasi di beberapa bangunan. Wisatawan akan betah berada di sekitar lingkungan Kedaton ini karena memang semerbak keharuman yang diciptakan dari kedua bunga ini, yaitu bunga culan dan bunga gambir melati. Kata Ternate sendiri konon berasal dari kata Tara no ate yang berarti turun ke bawah dan pikatlah dia. Maksud dari perkataan itu yaitu turun dari tempat yang tinggi atau gunung yang penuh dengan rempah-rempah untuk memikat para pendatang supaya mau menetap di pantai ini. Corak ekonomi kerajaan Ternate adalah perdagangan rempah-rempah. Jadi kerajaan ini menjadi produsen utama rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Mereka juga mengembangkan kota pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Dan kerajaan Ternate sering disinggahi oleh pedagang rempah-rempah dari Jawa, Cina, dan Timur Tengah.
Saat ini aku berada di Jetiland Mall, Kota Ternate, mall terbesar ya di sini. Dan rencananya aku mau mampir ke Sport Station karena memang kalau misalnya di Jawa semua model untuk tas dan sepatu yang aku inginkan itu sudah sold out ya. Jadi aku temukan di sini dan akhirnya aku langsung bayar. First time ketika aku berada di Kota Ternate, aku merasakan bahwa masyarakat di sana itu sangat ramah dan rasa toleransinya sangat tinggi. Lanjut, aku mau ke salah satu cafe yang sempat viral di TikTok. Jadi aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke sana. Cafe ini masih terdapat unsur tradisional di dalamnya ya, dan cafe ini berada di ketinggian lebih tinggi daripada dataran sebelumnya. Kalian bisa bersuah foto dengan background Pulau Maitara. Menurutku worth it ya, untuk menuju ke cafe ini dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dari Kota Ternate. Makanannya enak dan pemandangannya pun bagus. Destinasi wisata selanjutnya yaitu Danau Laguna Vitu Puncak. Kalau kamu termasuk turis yang ingin mengunjungi Ternate karena gambar Pulau Maitara dan Tidore yang diabadikan pada uang pecahan seribuan, inilah tempat yang paling tepat untuk melihat kedua hal tersebut. Walaupun Danau Ngade atau Danau Laguna berdekatan dengan laut, tetapi warna airnya pun selalu kehijauan. Istimewa bukan? Sudah masuk jam makan siang, kemudian panas terik luar biasa ya di Ternate. Akhirnya aku memutuskan untuk memesan cemilan, buah kelapa segar, dan mie goreng telur. Butuh effort yang luar biasa untuk sampai di sini ya. Jadi aku ini berfoto di atas danau tanpa pengaman sama sekali. Tak lengkap rasanya jikalau kita mengunjungi salah satu destinasi wisata dalam suatu daerah, kita wajib membeli makanan khas ataupun kerajinan tangan khas daerah tersebut. Kerajinan besi putih ini berasal dari Pulau Morotai dan range harganya pun sangat terjangkau, antara Rp20.000 sampai Rp150.000. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, di sini adalah rumah makan tertua yang ada di Kota Ternate. Rasanya pun enak, dagingnya ikan pun fresh dan harganya pun terjangkau. Di sini aku pesan kerapu steam bawang putih, kemudian udang saus mentega dan cumi goreng tepung. Surga belanja, oleh-oleh khas Ternate ada di sini ya. Jadi ada kopi rempah yang bukan hanya aromanya saja tetapi berkhasiat bagi tubuh. Di sini juga kalian bisa membeli aneka rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, cengkeh, dan fuli. Semua jenis makanan dan minuman yang diperjualbelikan di toko ini adalah produk UMKM asli Maluku Utara. Sebelum kita menentukan pilihan, kita diwajibkan oleh penjual untuk mencicipi beberapa tester makanan ataupun minuman yang ada di sini. Mayoritas produk yang dijual berbahan dasar dari sagu, kacang kenari, kopi, rempah-rempah, aneka olahan ikan, dan paling penting adalah pewarna alami dari hutan. Biji kakao untuk produk coklat ini berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, di sini aku habis Rp837.000 untuk semua produk yang aku beli. Sekian dulu travel vlog edisi Kota Ternate. Semoga kalian suka dan bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum.